sekarang. Justru dari si Uji sampai Jejak akhirnya digitalnya ada timelinenya di YouTube. Aku lagi live sendiri, masih jadi laki-laki, lagi makan sama orang tuaku, terus Mami Dewi naik, Coco, salam kenal, itu ada itu jejak udah digitalnya. kenal, itu udah kenal, itu dari Belum, Uji yang kasih tahu sama aku saya. nggak pernah kenal, aku kaget Dengerin ada ya, ekspresinya, Yoko, aku bilang, dengerin. ada Mami Dewi di sini. Ya itu Gak karena pernah, aku siapa? belum. Hah? Itu karena siapa? Kamu tunggu dulu, itu karena siapa? Berarti kan aku nggak kenal Itu Mami karena Dewi. siapa? Loh, kan kamu nggak mungkin kamu nggak kenal saya. Maksudnya secara Saya nggak artis kan aku kenal, maksudnya Ya, aku belum mungkin pernah kamu nggak ngobrol. kenal saya, logikanya loh. Saya tuh nggak tahu kamu. Tapi Saya yang masuk ke tahunya- Instagram saya saya tahunya itu siapa? Makanya kamu dengerin dulu. Saya tahunya Ya. kamu tuh dari Uji. Ya dengerin, kan kamu nggak Ya. dengerin saya dari tadi ngomong. Kamu Ya. nggak dengerin saya ya kan? Kak, saya tahu kenal kamu tuh dari Uji. Betul. Makanya ketika ya tahu dari Uji, ini kita nggak usah merembet kemana-mana. Taunya dari Uji, makanya saya kan bilang saya kenal kamu dari Uji Istighfar, sampai nggak usah akhirnya kamu. kencang-kencang istighfar. Ya, dari tadi kayak gini kan saya cuma mengikuti nadanya kamu, Yoke. Ya tapi saya nggak apa istighfar. Nggak apa, Ini kamu topiknya insaf, mau kamu kemana? insaf. Coba kamu, kalau kamu lebih sabar lagi, saya lebih sabar. Kalau kamu Oke. lebih sabar, saya lebih sabar. Oke, siap. Terus? Kamu insaf, Ya. lebih sabar. Saya akan lebih Oke. down. Oke? Nah, gini, kan kamu tanya sama saya, kamu kenal saya dari mana? Saya kenal sama kamu dari Uji, ya, Betul. oke? Betul. Nah, berarti gak usah lari kemana-mana. Habis itu Uji memperkenalkan saya dengan kamu. Kamu tinggal di rumah saya. Whatever lah, apapun itu, intinya kamu sudah mengakui kamu pernah tinggal di rumah saya. Betul. Yang membuat saya marah adalah kenapa ketika kalian sudah minggat dari rumah saya, kunci, kan kalian datang baik-baik nih. Intinya, datang baik-baik. Saya punya rasa sedih, Oke. kasihan ngelihat kalian tidak punya rumah tempat tinggal, diusir-usir segala macamnya ini dan itu, ya kan? Yang kamu ceritakan kan begitu. Sampai akhirnya aku terenyuh, sampai akhirnya aku nggak tega ngelihat ibunya yang katanya diginiin sama Kak Fitri, melihat kakak adik tirinya diginiin sama Kak Dep, sama si, otomatis aku sedih dong. Dan karena aku nggak tegaan, iya dong. Terus kamu juga cerita seperti itu kan ke saya kan, iya kan? Akhirnya aku bilang, ya udah silakan datang ke tempat saya. Bener Udah nggak? selesai. Boleh bikin saya statement? Belum selesai. Oke, silakan. Nanti baru kamu statement. Ya. Ya udah, kamu tinggal setahun di tempat saya ya. Lebih daripada itu nggak bisa, soalnya saya cuma bisa kasih 1 tahun untuk kalian tinggal di rumah saya. Saya bilang gitu kan? Bener kan? Bener atau enggak? Bukan sama saya. Terserah kalau kamu lupa ingatan ya, Yoyoke. Intinya di situ kamu kan sudah bilang bahwa kamu nggak mungkin nggak tahu, karena semuanya secara detail di situ saya pun ngomong sama Uji maupun sama kamu. Karena kalian ibaratnya bertanggung jawab. Kamu sendiri yang bilang, saya bertanggung jawab, Mami, apa perlu Mami rumahnya ini aku ganti, aduh udah rusak ini. Nggak usah. Nggak usah saya ganti, nggak usah kamu ganti. Nggak apa-apa. Yang penting yang membuat saya marah adalah kenapa ketika kunci itu dikembalikan, kalian nggak kasih saya. Kenapa harus orang lain? Udah selesai? Kalau kamu bilang kamu lagi ada di luar negeri, kan kamu bisa telepon saya atau WA saya. Mami DP, maaf ya, kuncinya nggak bisa aku serah terimakan ke Mami DP. Langsung aja ke Mami DP, ini aku minta maaf, aku udah titipin ke ini, kan gitu mestinya. Bener nggak? Enggak. Terus menurut kamu benernya yang gimana? Ya, ini versinya Mami Dewi kan? Iya, ini ya bukan versinya Mami Dewi, adatnya itu kayak gitu. Kalau enggak, tapi timeline kan ada versinya Mami Dewi, ada versinya aku dong. Kan ini yang ngomong 2 orang dong. Loh, kamu kalau dipinjemin rumah, terus kunci rumahnya itu kamu terus kamu nggak pamit sama orang itu, tiba-tiba kamu hilang. Boleh orang saya itu jawab marah, nggak? gitu. Boleh saya jawab nggak? Ya boleh, coba apa versi Ya, kamu? ya. Jadi aku itu kan belum pernah berkomunikasi sama Mami Dewi, ya kan? Siapa sih yang nggak kenal Mami Dewi sih? Artis dangdut, diva, ya kan? Saya kenal Mami Dewi, tahu siapa artis Mami Dewi. Saya tidak pernah berhubungan atau menghubungi Mami Dewi secara personal. Belum pernah. Ya. Pertama kalinya aku berhubungan, aku selesai dulu dong Mami Dewi, ya. Pertama Jadi, kalinya aku begini, aku belum ngomong loh. Iya, iya. Maksudnya biar aku nggak inget gitu loh. Jadi pertama kalinya aku berhubungan sama Mami Dewi itu aku lagi live ngomongin Nikita Mirzani. Terus Mami Dewi naik di situ dan aku bilang Coco, dan aku di situ kaget. Ya kan? Nah, dari situ baru aku tahu bahwa Mami Dewi ini lagi sama Mami Rita, sama Kak Uzi segala macam, karena aku lagi di masa itu aku lagi nggak intens sama Kak Uzi. Jadi aku nggak berhubungan dekat.
Jadi setahu aku, yang aku tahu itu Mami Dewi itu kenal sama Kak Uzi itu lewat Kiki The Potters. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya Mami Dewi itu memberikan bahwa Aku aku ini, aja, aku aja nggak. aku selesain dulu dong Mami Dewi. Bentar Oke, dong. oke, 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 Ya oke, kan? oke. Jadi aku ini kalau dibilang aku dipinjemin rumah sama Mami Rita sama Uzi, aku lagi nggak ada hubungan sama apa Mami Rita sama Kak Uzi karena aku lagi mengurusi mama aku di Amerika, ya kan? Biar aku selesai dulu ya. Terus pas jadi Mami Dewi berkenalan segala macam, oh iya, aku baru kenalan, ya kan? Makanya pas aku datang dari Amerika ke Indonesia, aku bilang Mami Dewi boleh nggak aku nginep di sana karena aku mau nengok Mami Rita. Oh boleh Coco sayang. Oh terima kasih Mami Dewi, gitu kan? Itu yang dikasih Mami Dewi. Jadi kalau misalnya, Oke, itu bentar aku versi belum selesai. kamu. Ya, Ya. jadi aku minta izin kata Mami Dewi, oke, aku nginep lah dan baru kita ketemu in person. Pertama kali aku ketemu sama Mami Dewi adalah di pagi-pagi ambyar, ya kan? Coco datang ke sini, aku lagi show pagi-pagi kita Coco ketemuan datang ke sana. sini, apa kamu yang minta, boleh nggak mami aku datang ke sana? Ya kan aku gini loh, logikanya aku kan datang ke rumah Mami minta izin ke Mami dulu Kasih kan. tahu kamu dulu ya, Co. Aku kasih tahu dulu. Ya. Di TV itu nggak boleh sembarangan orang masuk. Terkecuali memang ada izin dari kita artisnya untuk bisa masuk. Iya. Betul. Ya kan secara aku harus hormat dong, makanya aku bilang Makanya aku kamu tanya biar sama aku, boleh nggak? Jadi bukan aku yang iya, minta, boleh nggak aku datang ke sana, Mami DP? Aku masih inget iya, loh. betul, betul. Ah, oke. Betul. Kan jadi aku ke sana silaturahmi kan dengan baik dong. Makanya aku dibolehkan nginep di rumah. Terus kami udahlah cocok nginep di rumah aku aja daripada Mama Rita. Bener atau bener? Aku nginep. Karena aku kan kasihan, kamu nggak ada tempat tinggal, kamu bilang kan? Aku Aku di bingung. hotel loh. Enggak, kamu enggak. Nih aku ada Kamu resinya. Aku tinggal di Oyo di apa? Aku sih ini sih Mami DP ada di hotel kata kamu. Tapi Ya, aku gimana ya Mami DP aku sih gimana ya? Ya udah kamu nggak usah di hotel versi aku ya. Kamu nggak usah di betul. hotel. Karena saking baiknya aku sama kamu Iya, kok. iya bener. Aku bilang Versi aku. Mami Dewi baik. Aku bilang kamu daripada di hotel kan itu ada rumah kosong. Apalagi Kak Uji tinggal di sana. Kamu mending di sana Betul, daripada kamu keluar duit. Aku bilang gitu loh sama kamu. betul, betul, Oke. betul. Terus lanjut. Nah, jadi kan hubungan kita baik dong, bener nggak? Aku cuma mau kasih tahu gini. Ya, Kamu kan bilang keluar dari rumah itu aku ngusir. Itu benar ya, nggak? Ngusir benar, nggak? benar. Kok kamu bisa ngomong aku ngusir? Bukan Mami Dewi yang Gimana? ngusirnya. Perjanjian kita waktu itu setahun loh. Kamu lebih dari Nggak ada kamu lihat rumah itu mau jatuh nggak? Kamu lihat ini yang bagian tembok ini mau jatuh di muka kalian? Kalian lihat nggak? Mami Dewi. Kan aku makanya timelinenya harus bener dulu. Waktu mereka masuk si Uzi sama Mami Rita kan masuknya nggak sama aku. Aku di Amerika. Iya, tapi kan pada waktu kamu sudah nyampe di sini kan kamu tahu ceritanya. Jangan kamu Ya, pura-pura nggak tahu ceritanya, insaf Yoke. Oh iya tahu. iya kan kamu tahu ceritanya. Nah udah kalau kamu udah tahu ceritanya kan mestinya udah setahun kalian kan harusnya udah tahu diri tanpa kita minta. Apalagi rumahnya udah rusak. Apa iya kalian tinggal di tempat yang tidak layak logikanya? Tapi kan aku bilang sama Mami, Mami tunggu ya, aku lagi cari kontrakan buat mereka. Bener atau bener? Aku pernah ngomong gitu sama Mami. Ya kan aku tungguin. Kamu bilang kan sudah beli rumah bukan kontrakan lagi si Uji. Yang beli emang Kak Uzi. Aku mana tahu dia mau beli rumah atau gimana. Dia kan lagi ajuin Ya tapi kan beli intinya rumah, kan kalian sendiri Bang. memang pengen udah mau keluar dari rumah itu bukan aku ngusir. Tap. Iya betul. Yang Jangan bentar. bilang gini loh, gini loh, kebaikan orang itu jangan kayak gitu. Aku tuh baik loh sama kalian. Baik, aku nggak Kamu bilang kesannya kalau misalkan aku ngusir kalian, kesannya hmm, kan aku kayak gimana ya? Aku tuh tulus loh, ibu aku tuh tulus ya. loh sama kalian. Aku nggak Yoke, bilang dengar Mami Dewi baik-baik. usir. Bapak kamu aja datang ke tempat De Castello ketika aku tanda tangan saham yang aku kasih ke mereka tanda tangan. Kamu lihat berapa sahamnya? Betul. Berapa puluh miliar aku kasih buat mereka? Bukan uang orang ya, uang Ya, siapa yang aku taruh untuk saham? betul.
Betul. Ini kan topiknya bukan masalah De Castillo atau gimana kan? Enggak, tapi paling tidak kamu melihat sisi kebaikan, kamu harus insaf. Oh iya, jangan bilang ngusir dong. Kan kesannya gue jadi dibully sama orang-orang, kesannya gue nggak ikhlas pinjemin rumah buat kalian gitu loh. Aku tidak pernah bilang Mami Dewi ngusir. Camkan itu. Aku belum selesai ngomong nih. Mami Dewi udah potong-potong Kamu mulu. dengerin, kalau kamu lihat rekaman ini, kamu tadi Ya. tuh coba, kalau kalian kan dilihat orang-orang nih di sini, Ya. ya kan? Kamu tadi bilang ngusir, iya, kamu gini. Sekarang kamu bilang aku nggak ngusir, yang bener yang Aku belum mana? selesai ngomongnya, Mami udah potong. Bukan, Boleh bukan. boleh Kamu aku kan tadi boleh aku bilang, selesain nggak ngomongnya? ya coba. Ya, kan Mami Dewi bilang, emang Mami Dewi tidak mengusir. Tapi Mami Dewi bilang, Coco tolong, ini ada WA-nya juga ya. Coco tolong dong, itu rumahnya mau dilihat sama orang. Katanya ada yang mau beli, ya kan? Betul kan? Terus tiba-tiba si Meldi sama si Inggil datang, ya kan? Katanya prospeknya ada ya kenalannya atau gimana, ya kan? Betul? Ya. Nah, terus pas mereka di luar kota, aku Udah ya. selesain dulu dong. Aku selesain dulu dong, Mami. Ya kan? Oke. Jadi Sorry, si Melly datang ke situ. Ini tolong dikosongin ya, mau dijual atau mau di apa, mau direnovasi, mau dirobohin katanya. Karena ini mau dibeli tanahnya sama seseorang. Ya udah aku sama Kak Uzi. Gue bilang gitu kan. Hah? Karena rusak juga, kan aku bilang gitu Ya, kan. betul. Nah. Bentar, aku itu dulu ya. Terus habis itu tiba-tiba ada video yang mengagetkan aku. Ini tempatnya kotor. Kalau misalnya emang itikatnya baik untuk mengeluarkan Mami Rita dan Kak Uzi, si Meldi sama si Inggil nggak usah ngomong-ngomong rumahnya jelek, rumahnya hantu, kotor banget, jijik banget di sosial media. Bisa ditegur secara personal. Tapi memang kotor kan? Kotor, emang kotor, tapi nggak bisa dibersihin juga, Mami. Itu berkerak tuh udah, mereka kan setahun di situ. Berkerat kuning dan rusak semua kan? Betul. Ya Tapi berarti kalau misalkan mungkin mereka marah, aku memaklumi sih kalau mereka kayak Ya. gitu. Iya. Tapi kan Wajar aku nggak bisa, Mami, aku kan nggak tahu keadaan rumahnya waktu mereka ninggalin gimana. Kan waktu itu ada apa bukan di Pidok, sebelum itu ada usaha apa sih yang sebelum Kak Uzi tinggalin? Ada di Pidok pun aku kasih kulkas. Ya, kayaknya Dewi Semua aku kasih. kepotong nggak kedengeran tadi ada telepon ya, Mami? Ya ada telepon. Jadi Oke. semuanya aku kasih fasilitas kan dari Betul, betul. dari kamar Ya. sampai yang bagus-bagus, dari tempatnya pemanas segala macemnya sampai untuk masak-masak semuanya gua kasih. Betul, Iya nggak? benar, Iya nggak? Nah, benar. terus tiba-tiba kalau misalkan rusak, wajar nggak kalau misalkan orang kita tiba-tiba kok nggak ngomong ya, kok bukan malah dirawat, kok malah dihancurin. Terus kayak kita itu kok minimal ngomong kan kita bisa perbaiki, bukan dalam keadaan sudah hancur kayak begitu nggak bisa diperbaiki. Tiba-tiba orangnya mana yang ngasih kuncinya pada nggak ada lagi. Iya nggak? Nah, aku jelasin yang masalah kunci ya. Iya nggak? Iya nggak tuh logikanya? Iya, aku bilang iya, betul. Nah, oke. Kalau misalkan kamu punya rumah, Hmm. Yoke, tunggu kamu punya rumah, terus orang yang kamu pinjemin tiba-tiba orangnya tuh keluar begitu saja, ya kan dalam keadaan rumah rusak. Bagaimana? Kamu marah atau tidak? Aku ngerti kenapa Mami Dewi marah. Dan Oke. saya tidak minta kamu untuk memperbaiki rumah lo. Tapi saya menawarkan, betul? Kamu menawarkan, tapi Iya. saya tidak mau, betul? Betul. Tapi bukan berarti saya dijelek-jelekin di luaran sana, kami itu yang mengusir jelekin? kamu. Siapa yang Loh, ngejelekin, Mami? Tadi kan bilang katanya aku Dewi Persik ngusir Mami Rita sama Kak Uzi sama kamu. Ini kan seharusnya masalah private yang membuat di sosial media Masalah private ini udah keluar di sosmed. yang membuat aku melakukannya marah itu siapa? Loh, kan kalian yang tinggal di rumah, yang melakukan Yang siapa? mengeluarkan Emang ini yang kejelekan melakukan? ini siapa? Coba aku tanya. Kita mana tahu kalau bukan dari kamu? Kan tadi Meldi, kamu bilang iya. Meldi yang Meldi. mengap duluan. Meldi nggak ada ngomong apa-apa, Meldi. Ada nggak jejak digitalnya, makanya aku kaget gitu loh. Meldi tuh nggak ngomong apa-apa, Meldi. Ada Meldi jejak tuh digitalnya. Ada jejak digitalnya, Mami. Meldi bilang apa?
ini rumah kotor banget, nggak tahu diuntung segala apa, nggak tahu malu, udah dipinjemin segala macam. Ya wajar, dia aja yang nggak punya rumah, dia mungkin merasa memiliki, dia anakku, dia merasa Ya. memiliki kok rumahnya orang yang ibaratnya gua udah dibaikin sama tante gue, tapi kok malah kayak gini. Apalagi orangnya tiba-tiba pergi ngasih kuncinya ke orang lain. Tapi Coba, mami kalau kan, kamu nggak hmm, gini, nggak usah merasa diri kita itu benar, Yoke. nggak ada yang bilang, Kalau aku kan mami bener. ya udah, bagus kalau Ya, kayak begitu. Jadi mengakui kalau kamu misalkan punya rumah, ini kalau etikanya saya ya, iya. saya dipinjemin rumah, otomatis saya harus ngerawat rumah itu. Hmm, Logikanya, ya. apalagi udah setahun mau lebih. Hmm, Ya kan, setahun mau lebih ini sampai kapan? Sedangkan kita dari awal kesepakatan kita akan memberikan rumah itu setahun. betul. Oke, Tiba-tiba rumah itu jadi rusak. Terus tiba-tiba anakku datang, Tante Dewi, iya, ini kuncinya dikasih sama orang lain, bukan dikasih sama Uji atau dikasih sama Yoke. Dan kalian tidak ada WA saya untuk, saya tidak perlu kalian tuh ngucapin terima kasih minimal, Mami DP kuncinya saya titipin ke si ini ya. Gitu aja ada. selesai. Aku ngomong gitu ada di WA. Kemana? Gak ada. Ada di WA, mami. Gak ada. Mana coba kalau memang ada kasih ke saya, kirim ke Oh saya. iya. Kamu WA-nya kirim, kan kamu ada nomor saya. Iya, pasti nanti saya kirim. Nggak mungkin saya ngomong gini nih. Nih, yang aku tahu kan, makanya aku menjelaskan ini. Mami Dewi ngasih minjem rumah ke Mami Rita sama Kak Uzi, tujuannya apa? Loh, kasihan kan karena kalian ibaratnya Kasihan. terpuruk. Berarti Kasihan secara kayak nggak kita langsung, kasihan kan? mereka secara keuangan nggak ada dong di saat itu dong. Nggak tahu mau di saat itu mau di saat apa. Intinya aku hanya orangnya gampang kasihan. Aku mendengar cerita apalagi orang tua. Aku nggak bisaan orangnya Yoke. Iya, betul. Aku nggak Iya, bisa. tapi Aku tuh kalau kalau ada orang yang sedih, ada orang yang nggak punya, apalagi hmm, sampai orang tuanya ini kata versi dia ya. Tapi hmm, ternyata kan nggak kayak gitu kejadiannya. kata siapa? Loh, kok kata siapa? Kan aku ngelihat kejadiannya betapa ibaratnya betapa baiknya Kak Fitri masih transfer uang, masih ini, tapi ibaratnya kalian masih minta uang terus. Jangan sampai ibu dijadikan alat dong, kasihan kan. Jangan Mama dibilang saya kalian nggak Mami tahu Rita dong. apa-apa. Jangan jangan bilang kalian. Aku nggak ada hubungannya sama Lu jangan bilang nggak ada hubungan. Kamu bilang sendiri kalau kamu adiknya lo kan, adik angkat. aku. Kamu kan sendiri yang bilang aku adik angkat, udah kayak keluarga mami sama Uji Iya, sama ini. karena sesudah permasalahan itu kan Fitri berantem sama Mami Rita itu jauh sebelum aku kenal sama Fitri. Ya intinya kan kalian udah seperti saudara. Iya, Saya nggak betul. ngomong yang lalu, Yoke. Aku nggak bahas yang lalu. Aku bahas yang sekarang. Kalau udah menganggap seperti saudara, apalagi ada ucapan yang perlu Hmm, digarisbawahi dari kamu. Saya akan menjaga dan menjadi tanggung jawab saya, Mami. Otomatis kayak betul. aku kan itu yang saya pegang dari kamu. Iya kan makanya aku Sampai pada menawarkan akhirnya kamu mau keluar. diperbaiki nggak, ya kan? Pernah aku bilang ngomong gitu kan? Kan aku udah bilang nggak usah ngomong Ya. masalah diperbaiki. Intinya kalau etikanya aku di mana-mana orang habis dipinjemin rumah itu Mbak Yo kuncinya dikenok nonang aku. Ya oke. Satu, yang kedua, Masalah kunci aku ya. belum kelar nih. Aku belum kelar Ya. ngomong. Mbak Yo kuncinya dikenok nonang aku secara baik-baik. Kan waktu Hmm, pinjam di rumah, waktu pinjam rumah kan baik-baik. Ngasih ini aku kasih kuncinya. ya. Oh iya Mami DP. Keluar pun juga Mami DP terima kasih banyak. Ini kuncinya. Ya. Atau nggak perlu pakai terima kasih. Mami DP ini kuncinya sudah ya. Selesai, beres. Lah nggak Oke. usah. Terus kalian ngomong di belakang seolah-olah gue ngusir kalian. Kan kesannya kayak aku ya marah lah. Mana rumah gue rusak. Gue harus benerin sekitar 3 eman pula. Ini hancur nggak atas nggak bawah. Kerak-kerak semuanya. Nanti apa perlu aku upload Yoke rumahnya Yoke masih sebelum dan sesudah? Aku masih ada loh. Terserah Mami kalau misalnya emang Mami mau upload paling ya. ya paling enggak siapa tahu dengan kamu melihat ya kan kamu bisa insaf juga kan. Oh iya ya Mami DP ini bener ya, kalau misalkan gue di posisi dia juga gue pasti bakal ngomel-ngomel juga gitu loh. Mhm. Lah Oke, kalau boleh ngomong masalah kunci nih. kalau kuncinya itu ibaratnya di tangan yang tepat diberikan kepada saya. Kalau ternyata kuncinya di tangan yang salah, di situ sedangkan masih ada kulkas, masih ada TV, masih ada segala macamnya apa namanya buat masak dan yang lain-lain. Coba gimana? Boleh saya jawab tentang kunci? Boleh, silakan. Oke. Mami Dewi kenal Mbak Anda kan? Iya, kenal. Ya. Kenal sama Jadi dia herdu aku. iya betul. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku udah di Amerika, terus aku dapat kabar
Mami Dewi juga nggak bilang sama aku harus tanggal berapa. Tiba-tiba Kak Uzi bilang, Yoke ini dapat pesan dari Mami Dewi bahwa rumahnya itu harus dikosongkan besok katanya. Terus itu lagi Lebaran, mau tahun baru, ya kan? Desember berapa gitu? Enggak, kalian sendiri yang minta waktu sama kita karena kalian kan bilang bahwa kalian udah pulih rumah. Lupa. Enggak, Meldi bilang tolong dikosongkan. Berarti Ada bukan aku yang chattingannya. ngomong kan? Berarti bukan aku kan yang ngomong kan? Berarti yang ngusir Meldi kan? Ya menurut aku tuh bukan usir karena memang sudah 1 tahun lebih. Sedangkan kita ngasihnya sama kamu kan 1 tahun. Iya, tapi kan aku udah bilang tunggu ya Mami. Aku kan ngomong sama Mami tunggu ya. Aku lagi nyari tempat Sedangkan buat Melody kan udah mereka. kasih batas waktu. Iya, makanya aku bilang emang kita salah karena kita nggak punya tempat kan, Mi. Kayak dikasih cuma beberapa hari untuk keluar tuh kayak kaget gitu loh. Kan kalian Dan sendiri aku di yang Amerika bilang juga. punya rumah. Fotonya sama Uji juga difotoin ke saya. Lupa. Ini Apa fotonya yang mana? rumah yang kalian beli. Ini fotonya. Ini. Oh ya udah kita pikir kan kata Kan aku belum sama Melody jadi, kita pikir, Mami. Belum enggak, jadi udah sayang. jadi. Udah jadi. Kamu tanyain nama Uji bilang sama saya udah jadi. Makanya sama Melody, oh ya udah kalau gitu besok bisa ya keluar dari rumah. Gitu anakku ngomong. Nanti kita kasih lihat chattingannya ya. Aku ada chattingannya. Pokoknya gini, yang masalah kunci dulu deh, aku belum beres. Jadi kan si Melly itu ngomong, boleh nggak tanggal segini keluar? Dan kita lagi, kalau nggak salah mereka lagi di luar kota, aku lagi di Amerika. Jadi ini tuh sebenarnya nggak ada hubungannya sama aku. Tapi karena mungkin satu ada yang emosi karena apa? Mungkin ngelihat rumahnya kondisinya begitu, terus ada yang merasa diusir. Jadi aku kan pengen menengahi. Ya kan, makanya aku Gini, bilang sama gini. bentar aku selesaiin dulu dong Mami. Aku selesaiin dulu tentang kunci, ya kan? Mau makan Jadi dikasih jatuh ya. tempo, boleh nggak 2 hari keluar soalnya udah dibeli sama orang, udah laku. Terus abis itu Kak Uzi lagi ada urusan di luar kota, ya kan? Dan itu dia titip ke kakaknya Mbak Andap kan? Mbak Andap, kakaknya tolong dong ini dibersihin semua. Bentar dulu aku belum selesai. Bersihin dong Tanyanya semuanya kenapa karena dititipin ke dia? Emang karena dia kan siapanya dia lagi aku? bentar aku belum selesai. Karena Kak Uzi lagi di luar kota dan itu ada deadline untuk suruh keluar. Makanya dia bilang kuncinya ada dititipin sama kakaknya Mbak Anda. Tolong dibersihin rumahnya karena kita lagi di luar kota dan itu rumahnya sudah laku. Katanya mau dijual. Jadi kita bersihin. Makanya itu ada videonya, ada fotonya segala macam dibalikan dengan kondisi yang sebisa mungkin dia bersihkan. Itu yang kita bayar loh. Apa kakaknya Mbak Anda? Si Teteh Nggak Buci. tahu itu. Saya nggak mau tahu kamu mau bayar siapapun Yoke. Ya. Tapi di sini yang saya kasih tahu kamu, ketika kamu dipinjemin rumah oleh siapapun itu, kamu harus berhubungan langsung dengan orang tersebut, nggak usah lari kemana-mana. Karena si Anda pun juga nggak ada kewenangan atau kewajiban untuk menjaga rumah saya dan saya tidak ada hubungannya dengan si Anda yang katanya kamu bayar dia. Dia cuman orang herdu aku yang tidak ada hubungannya dengan rumah saya. Ya kan maksudnya si Meldi ini ngomongin harus keluar tanggal segitu. Kita si Kak Uzi sama Mamir itu nggak lagi ada di tempat situ, lagi lebaran. Saya nggak mau tahu mau lagi lebaran mau lagi apa. Saya yang mau tahu adalah tinggal kalian itu bilang ini kuncinya kasih ke saya. Nggak repot kan, handphone ada, nomor Iya, ada, makanya semuanya kan ada. rumahnya dibersihin dan kuncinya dikembaliin di waktu itu. Makanya belum sempat dibenarin atau makanya aku ada tercolotnya emang rumahnya mau dibenerin Mami, aku bilang gitu kan, makanya aku menawarkan. Ya makanya ya itu kan setelah saya tegur kan, setelah saya marah-marah karena kelihatan udah bobrok semua kan, rusak kan. Terus negurnya Kak Uzi aku yang tanggung jawab kan? Nah kan kamu sendiri yang bilang bahwa kamu akan bertanggung jawab atas semuanya dari keluarga Makanya aku mereka. pernah menawarkan, betul. Iya setelah saya tegur kamu kan. Terus yang make rumahnya siapa? Aku di sana cuma beberapa hari, aku tinggal di Amerika. Yoke, mau kamu nggak make ataupun kamu pernah tinggal di sana, yang Ya. dijaga itu adalah mulutnya. Kamu yang bilang sama saya bahwa mereka jadi tanggung jawab aku, Mi. Karena aku Betul. udah seperti keluarga dengan mereka. Itu Betul. loh yang saya pegang loh. Benar. Nah udah makanya karena kan kalau ada apa-apa kan hubungannya kamu dengan saya selama ini. Termasuk Iya. dengan nggak ada yang lain. Itu satu, itu aku anggap udah selesai. Oke. Dan aku sudah memaafkan kamu. Jangan ada lagi gosip-gosip saya yang katanya saya ngusir kalian. Saya nggak pernah ngusir kalian. Minimal kalian itu insaf. Saya tidak butuh terima kasih dari kalian. Tapi setidaknya jangan ngomong seperti itu. Saya tulus loh bantu kalian. Nggak ada maksud apa-apa.
Mhm. Satu itu. Yang kedua, kamu bilang masalah Mas Andap. Ada apa dengan Pak Andap? Nanti aku bongkar ya, aku bongkar. Bongkar yang bagaimana? Nggak pernah aku spill juga kan apa itu? Enggak, kamu tahu apa gitu. Pak Andap itu siapa sih? Aku tanya sama Bukan kamu. siapa-siapa, emang Mami merasa. Enggak, aku tanya sama kamu. Kok kamu Nggak ada spill apa-apa. ngomong? Emang aku bilang spill, aku bilang, hai Pak Andap, selamat pagi ya, gitu doang. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Pak Andap ya kenapa harus selamat pagi? Kan kamu ada Instagramnya. Kamu tinggal ngomong ke dia. Apa Iya, hubungannya dengan Dewi Persik? nggak ada, ada bilang ada hubungannya sama Dewi Tahu Persik. sama kamu Yoki. Ya aku kasih tahu Nah, sama kamu Yoki ya, ya. Kamu tahu kan selama ini kan saya tidak pernah yang namanya pergaulan bebas. Iya atau enggak? ya, betul, Saya tidak pernah pergaulan pacar-pacaran nggak jelas. Iya atau enggak? betul, Kamu tahu saya nggak pernah laki-lakian ngajak-ngajakin macem-macem mau mabuk-mabukan, minum-minuman, ngerekes aja saya nggak. Iya betul, atau enggak? Kamu betul, harus kan kamu harus insaf harus jujur apa jangan sampai bikin-bikin. Dan kamu tahu setiap kali saya yang mendidik saya, yang mengasuh saya, yang menolong saya itu adalah Bapak Andap. Saya pernah cerita sama kamu. betul. Makanya saya bilang pagi Bapak. Nah, tapi kan orang menyangka saya ada apa-apa. Emang Apa saya bilang maksudnya? itu buat Mami Dewi? Ya, tapi kan di situ Pak Andap siapa lagi? Itu kan orangnya saya, itu kan kakaknya Saya saya. saya bilang Pak Tito, Pak Sigit, Pak Wahyu, semua aku saya pagi Pak. Apalagi kalian selamat tahun Mbak, selamat Gini, tahun gini, baru. gini, Yoga, aku kasih tahu Nah, sama kamu, ya. Gak semua orang, walaupun mungkin hati kamu dan pikiran kamu positif tidak ada maksud. Gak ya, ada orang lain itu yang namanya Pak Andap itu nggak kenal, kamu nggak ini nggak mungkin. Kamu sendiri yang bilang kenal. Kenalnya dari siapa? Dari Mami Dewi. Walaupun kamu tidak pernah ketemu sama beliaunya. Beliau mhm. itu orang baik. Beliau tidak Betul, pernah macam-macamin saya. Beliaunya sangat sopan sama saya. Dan sampai saat ini beliaunya adalah kakak asuh saya yang tidak akan pernah saya lupa jasanya. Kamu harus ingat betul. itu. Jangan sampai kamu bikin gosip yang aneh-aneh. Dan perlu Nggak Yoka ada harus gosip. tahu. Ya takutnya dibawa-bawa. Kan kamu ngomongnya Ya, halo. Ini kan kesannya kan bagi orang yang kepengen namaku jatuh kan. Menyamakan dirinya DP dengan si ini. DP dengan si itu. Padahal saya hmm, tidak pernah macem-macem sama cowok-cowok. Saya kasih tahu betul. sama Yoki. Bahwa kayak aku ini kan artis. Kamu bilang kan. Ya kan. Ya, diva, dangdut. Alhamdulillah amin. Apapun Betul. itu. Tapi aku kasih tahu sama kamu. Ketika saya ibaratnya berhubungan dengan jenderal ini, berhubungan Hmm. dengan jenderal ini, ya karena memang ada hubungannya, entah saya disuruh nyanyi, entah saya Ya, ada hubungan pekerjaan yang lain, bukan ada hubungan yang aneh-aneh. Sampai mhm. saat ini kamu boleh kasih tahu ke teman-teman kamu yang lainnya cari jejak digital Dewi Persik kalau pernah jadi pelakor atau jejak Dewi Persik goda-goda laki orang atau jejak Dewi Persik itu menggoda jenderal-jenderal siapapun itu. Mhm. Ya, hati-hati. Cuman itu doang. Kamu tahu saya kan, saya tiap hari kayak apa. Katanya kan kamu pernah tahu lihat. Mhm. Ngomong sejujurnya Yoke, karena aku menghormati bapak kamu. Dari Ya, awal saya ketemu sama kamu, saya tidak punya niatan jahat. Jangan pernah ngomong yang aneh-aneh. Begitupun Kak Nats. Kak Nats itu tidak pernah ngajarin aku yang tidak baik. Kamu jangan mhm. bilang, ya itu ngebelain. Kak Nats itu sama aku selama ini, kalaupun saya itu bisnis, dia duitnya. Dia duit saya. Ya, oke. Karena saya bukan tipe orang yang cuma dipakai endorse. Hmm. Saya cuma punya duit. Kamu tahu kan budget aku nyanyi berapa? Tahu. Nah, ya udah, cuman itu doang. Aku tidak mau huru-hara di sosmed ngomongin ini, Hmm. ngomongin itu. Nanti kebaikan aku hilang di mata Allah. Ini kenapa saya itu Betul. mau ibaratnya sama kamu video call kayak gini? Bukan apa. Saya dari tadi teleponin kamu biar tidak sampai menyebar kemana-mana, biar tidak jadi permusuhan yang panjang supaya kamu Bener. ngerti gitu. Makanya aku Bukan juga malah bilang, kamu. aku bilang juga iya Mami, aku pasti bakal telepon. Tapi Mami ngancam-ngancam. Makanya aku bilang ini lagi emosi. Ya udah, aku tunggu dulu gitu. Nah itu kata-kata ini lagi emosi. Jadi seolah-olah padahal gua nggak lagi emosi. Itu Terus kan panggil akhirnya aku memancing bencong buat orang. apa? Kan memang bencong kamu sendiri yang bilang Iya, kamu tapi ngaku kan Mami diri nggak pernah bencong. Ya ngomong udah aku gitu. cong. Dengan hormat pasti apa sih ini? Udah deh. Apa kita kan ngomong selalu baik. Aku Ya ngomong karena Mami. kenapa? Karena kamu sendiri bilang sama Hmm. aku ini lagi emosi. Aku nggak mau ya. Kan jadi kesannya aku Sebelum marah dong. sebelum itu hari kemarin 24 jam yang lalu Enggak. Mami, bukan jam. Enggak, bukan itu. Udah intinya aku tidak mau Hmm. kamu sampai nyebut-nyebut namaku atau dan yang lain-lain satu. Ya. Kedua, ingat Kak Nats
sama Bang Endar itu sangat baik orangnya. Beliau tidak pernah macam-macamin saya. Beliau juga tidak pernah aneh-aneh yang katanya orang-orang begini. Aku nggak percaya itu. Ya. Dan satu hal yang kalian harus tahu, seandainya saya sama Kak Nats itu bekerja sama, sorry to say, aku nggak kayak jengger. Duitnya asli dari duit saya dan dia. Itu doang. Dan kalau omongan yang lain gue nggak ngerti masalah kalian. Gue nggak ikut urusan, dan ada yang bilang DP nggak diajak, ya, karena memang gue nggak ngerti. Betul. Ya, itu doang. Yoko ini udah maghrib jam 18.08. Aku nggak Mami. mau sampai ada hal-hal yang kayak gimana-gimana. Ingat, aku sangat baik dan hormat sama bapak kamu dan orang tuamu yang ada di Jakarta. Jadi ucapkanlah kebenaran, kamu insaf, jangan ngomong yang aneh-aneh. Satu hal lagi, aku titip Kak Nats ya, dia tuh kakakku yang baik hati yang selama ini tidak pernah ngajarin aku. Sampai bahkan Fitri, Kak Fitri tidak pernah ngajarin aku untuk berantem. Kamu salah kalau kamu bilang aku dekat sama Fitri, aku berteman. Enggak, aku sama Kak Fitri biasa aja. Temennya aku, kakaknya aku tuh Kak Nats. Jadi kalau misalkan kamu bilang bahwa aku sama Kak Fitri gini-gini, Kak Fitri loh sampai saat ini, detik ini, dia itu nggak enak sama aku. Bahkan dia bilang, DP aku tuh tolong, aku mau benerin rumah please, aku mau benerin rumah kamu. Aku yang nggak mau. Ya, sampai saat ini pun Kak Fitri kepingin ketemu sama ibunya. Tidak ada unsur yang aneh-aneh dan tidak mau ada pihak ketiga. Sampai saat ini Kak Fitri itu tetap baik dan masih sayang sama ibunya dan akan selalu sayang. Itu yang bisa aku wakilin. Tapi aku pernah bilang sama Mami, udah ketemuin aja Mami. Aku pernah ngomong gitu. Ya, Aku nggak mau ikut campur katanya. Betul nggak yang Mami benar. ngomong gitu? Yang namanya keluarga itu antara ibu dan anak. Yang lain itu yang ada malah kita harus dekatkan, malah dijauhkan. Itu yang benar. Aku selama ini sampai bilang, kalau misalnya Fitri sama ibunya damai atau meminta maaf, aku bakal stop ini. Cuman itu syaratku. Itu doang. Gimana mau damai? Kalau misalkan mau ketemu sama ibunya aja ada yang halangi. Siapa yang ngehalangin? Mami besok bawa deh Mami Rita deh. Mau ketemuan di mana? Oke, aku nanti ngomong sama Kak Fit ya. Benar Boleh. ya, jangan ada pihak ketiga dan yang lain-lain ya. Udah. Nah, oke, nanti aku akan omongin sama Kak Fit. Satu hal, apa yang diomongin sama yang lain-lain itu tentang Kak Fitri, aku masih percaya Kak Fitri. Karena sampai detik ini, apa yang katanya orang itu DP karena bela Fitri, itu karena aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke. Jadi Kak Fitri itu tidak pernah yang namanya ngajarin aku untuk berantem dengan siapapun, jujur. Kak Fitri sendiri yang marah. Sayang, aku sendiri yang maju. Kamu nggak perlu, nggak, aku nggak mau kayak gitu. Nih kalau biar kalian tahu nih semua yang nonton sama saya nih, nggak ada. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong bahwa Dewi Persik tuh disuruh, Dewi Persik tuh disuruh, saya bukan anak kecil, saya bukan jengger yang nggak punya otak, saya punya otak untuk berpikir. Ya, oke, sampai di sini dulu. Kita cari saudara, bukan cari musuh, Yoke. Betul. Aku nggak mau apa yang saya sudah lakukan. Aku nggak mau apa yang saya lakukan dengan bapak kamu dan ibu kamu itu jadi penghalang kita tidak bersilaturahmi. Aku akan tetap bersilaturahmi dengan kalian. Gak usah ngomong yang tentang diusir-usir. Gak ada, saya tulus ikhlas karena Allah membantu kalian pada waktu itu. Itu aja ya. Ya. Ya udah ya. Sampai di sini ya. Udah maghrib nih 18.11. Saya sih nggak sholat karena saya lagi mens ya. Udah ya. Assalamualaikum. Udah ya kok. Waalaikumsalam Mami. Gimana nih matiinnya? Gue nggak ngerti kalau matiin turunin kamu. Gak ngerti juga tar ya. Gimana nih cara nuruninya? Bingung aku pun. Setting. Oh ini nih, udah ada di atas. Aku juga nggak main TikTok soalnya. Yaudah Mami, bye. Oke. Oke ya guys, selesai. Udah kalian udah tahu kan ceritanya seperti apa? Ya udah. Sampai di sini aku tidak mau yang aneh-aneh. Aku tuh orangnya gitu guys. Aku langsung telepon. Capek kalau misalkan aku hanya cuma sekedar ya gitu, aku capek. Kalau kayak gini kan clear kan? Supaya kalian juga nggak nginain aku, nggak fitnah aku. Aku tidak pernah gatel sama laki-laki. Aku selalu menjaga pergaulanku, ya. Aku tidak pernah macam-macam sama cowok, itu doang. Oke guys, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata